Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas PPAD Kota Yogyakarta tahap 3 untuk part 1 nomor 1 sampai 10. Langsung saja untuk soal nomor 1. Di sini ada tabel pedoman skor pertandingan. Kemudian ada tabel hasil pertandingan. Nah, langsung saja kita hitung. Untuk regu A itu menangnya 1 kali. Poin skor menang itu 3, berarti 1 kali 3 ditambah serinya 1 kali, poin skor seri itu 1, kemudian ditambah kalahnya 1 kali, poin kalah itu minus 1, berarti 1 kali minus 1, berarti ini 3 ditambah 1 dikurangi 1, hasilnya 3. Kemudian yang regu B, dia menangnya 2 kali ya, kemudian skor poin menang itu 3, berarti 2 kali 3 ditambah serinya 1 kali skor seri itu 1 ditambah kalahnya 0, berarti ini 6 ditambah 1 ditambah 0, hasilnya adalah 7. Regu C, dia menangnya 1 kali skor menang 3, serinya 0 ditambahkan kalahnya 2 kali skor kalah itu minus 1, berarti 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Kemudian yang regu D, menangnya 0 ditambahkan dengan serinya itu 2 kali skor serinya 1, kemudian kalahnya itu 1 kali skor kalah itu minus 1, berarti ini 2 dikurangi 1 ya, hasilnya 1. Juara pertama tim D, salah ya, harusnya tim B. Kemudian kalau satu salah, otomatis A dan B salah. Kemudian jawaban pernyataan 2 betul. Kita cek 3 atau 4. Nah, kita cek yang 3. Tim C memperoleh poin sama dengan tim D. C dan D poinnya sama-sama 1 ya. Betul. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Lanjut soal nomor 2. Nah, ini ada resep mochi, di mana resep ini untuk 50 buah kue mochi. Nah, padahal kakak masih mempunyai persediaan gula pasir. Oh, di sini ada gula pasir, berarti kita fokus ke gula pasir. Nah, ini untuk 50 mochi itu 120 gram gula pasir ya. Nah, padahal di sini sudah ada 0,1 kg. Nah, ini kita ubah dalam gram, dikali 1000 ya. Hasilnya adalah 100 gram. Yang ditanyakan adalah untuk membuat 125 kue mochi tambahan gula pasir yang diperlukan. Nah, kan 50 itu dapat 120 gula untuk 50 kue mochi. Berarti 50 ditambah berapa biar jadi 125? Ya ditambah 50. Kemudian ditambah 25. Nah, tiap 50 kan 120 gram gula. Nah, ini 25 buah, kan setengahnya dari 50, berarti gulanya juga setengahnya, berapa? 60. Nah, 120 ditambah 120 ditambah 60, berapa hasilnya? 300 gram gula ya. Berarti totalnya untuk 125 buah kue mochi itu adalah 300 gram gula. Padahal kita sudah punya 100 gram. Berarti butuh berapa tambahannya? Tambahan adalah 300 dikurangi 100, yakni 200 gram. Karena mintanya itu dalam kilo, berarti 200 per 1000. Nah, ini kita sederhanakan, nolnya sama-sama kita coret. Berarti kemudian ada 2 dan 10 sama-sama dibagi 2. Atas dapat 1, bawah dapat 5. Ketemunya berapa? 1/5 kilo.
kilogram. Yang mana? Yang D. Oke. Lanjut soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini diketahui keliling garasi. Berarti fokusnya kemana? Ke garasi ya, yang ini. Dimana panjangnya itu 5, lebarnya adalah 3. Yang ditanyakan di sini adalah keliling ya. Yang diketahui maksudnya. Diketahuinya keliling, berarti kita ingat nih, persegi panjang. Ada panjang, ada lebar. Keliling rumusnya adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. Nah, ini diketahui adalah 12,8 meter. Nah, kita hitung satu-satu nih, pakai skala yang opsinya A, B, C, D ini. Kita cek satu-satu. Untuk yang opsi A, panjangnya tadi 5 ya, kita kalikan dengan skala 50 ya, hasilnya adalah 250. Ini dalam senti, kita ubah ke dalam meter, berarti jadi 2,5 meter karena dibagi 250 dibagi 100. Nah, ingat untuk keliling ini dikali 2 ya, 2,5 dikali 2, hasilnya adalah 5. Kemudian yang lebar juga sama, 3 ya, 3 dikali 50, 150, ini dalam sentimeter. Kemudian kita ubah ke meter jadi 1,5, kita kalikan 2 jadi 3. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 8. Apakah 8 itu sama dengan ini yang diketahui 12,8? Jelas tidak ya, berarti salah. Kemudian yang B, panjangnya itu 5 dikalikan skalanya 80, jadinya 400 ya. Ini kemudian diubah jadi meter, jadi 4 dikalikan 2 jadi 8. Kemudian yang lebarnya ini jadi 240 diubah jadi meter, kemudian dikalikan 2 jadi 4,8. Kita jumlahkan 12,8. Cocok ya? Cocok, berarti jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 4. 6 tahun lalu usia Jody, 6 tahun lalu itu berarti Jody dikurangi 6, itu usianya sama dengan sepertiga usianya sekarang. Nah, usia Jody ya berarti sepertiga J. Saya misalkan Jody itu J. Oke, kemudian ini agar mudah perhitungannya kita kalikan 3 semua. Nah, ini berarti 3 dikali J min 6, ini 1/3 kali 3 kali J. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Kemudian ini perkalian masuk, 3 kali J 3J, 3 kali 6 18, 1 kali J J. Kemudian J nya kita pindah ruas ke sana jadi minus 3J min J. Ini masih min 18 sama dengan 0 ya. Kemudian min 18 nya kita pindah ruas ke sebelah sana, jadi ini 3J min J sama dengan 18. Sekarang kita operasikan, 3 dikurangi 1 ya, di sini ada 1, berarti jadi 2J sama dengan 18. J nya adalah 18 dibagi 2, ketemu berapa J nya? 9. Berarti usia Jody itu adalah 9 tahun. Yang ditanyakan adalah usia siapa? Dika. Nah, ini ada perbandingan usia Jody dan Dika itu adalah 3:4. Nah, Dika perbandingannya yang mana? Yang belakang ya. Oke, berarti Dika itu 4 dulu, baru per 3 dikalikan usia Jody nih 9. Kita sederhanakan, 9 dan 3 dapat 3 ya di sini. Di sini dapat 1, berarti 4 kali 3 itu 12 tahun. Nah, ini usia kapan? Usia sekarang ya. Padahal yang ditanyakan adalah usia Dika 4 tahun yang akan datang.
Berarti ya 12 ditambah 4. Berapa ketemunya? 16. Yang C. Oke, lanjut soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini ada ayam, kemudian ada hari. Oke. Nah, pertama, ayamnya itu ada 120. Itu dia bisa menghabiskan pakan 30 hari. Nah, kemudian setelah berjalan berapa? 10 hari, berarti ini minus 10 ya. Berarti jadi 20. Itu 40 ekor ayam mati. Nah, 40 ekor ayam mati itu setelah berjalan 10 hari ya. Berarti hari ke berapa? Ya hari ke 21 ya. Berarti di sini ya. Oke, di sini itu ayamnya mati berapa tadi? Mati 40 ya. Minus 40. Berarti jadi 80. Lah yang di sini ya masih 120. Ya. Sini masih 120 ayamnya. Baru setelah 20 hari ya, itu baru dikurangi 40. Oke. Nah, kita misalkan ya 80 ekor ayam itu akan habis pakannya berapa hari, itu kita misalkan di sini X. Nah, kita cukup fokus di sini. Oke. Perbandingan ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin sedikit ayamnya, otomatis waktu untuk menghabiskan pakan semakin lama. Berarti jadi 120 per 80 itu sama dengan ini dibalik, X di atas kemudian per 20. Kita sederhanakan dulu, nolnya kita coret. 12 dan 8 sama-sama dibagi 4. Yang atas dapat 3, yang bawah dapat 2. 3 per 2 sama dengan X per 20. 20 nya kita pindah ruas ke sana jadi perkalian. 3 per 2 kali 20 itu sama dengan X. Oke, ini kita sederhanakan. 20 dibagi 2 itu 10. 3 kali 10 30 hari. Jawabannya yang B. Oke, lanjut soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 itu ada volume tabung ya. Volume tabung itu rumusnya adalah pi R kuadrat T ya, atau bisa kita tulis pi R kali T. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa ini adalah diameter ya. Berarti jari-jarinya adalah setengah kali diameter. Berapa ini diameternya? 64. Setengah kali 64 hasilnya adalah 32 ya. R-nya itu 32. Oke, kita masukkan di sini pi kali 32 kali 32 kali T-nya. T-nya itu adalah yang ditanyakan. Volume tabungnya kita masukkan 2 pangkat 18 pi. Oke, ini di sini kita tulis sama. Kemudian pi-nya kita coret nih. Ya. Setelah itu ini kita tulis sisanya 2 pangkat 18. Kemudian 32 itu kita ubah 2 pangkat. 32 itu ternyata 2 pangkat 5. Oke, ini kali ya. Kemudian masih sama 2 pangkat 18. Karena ini perkalian, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Berarti 5 tambah 5 adalah 10 ya. Nah, T-nya, menghitung T-nya kita pindahkan ini 2 pangkat 10. Di sini kan perkalian, dipindah ruas ke sana jadi pembagian ya. Oke. Nah, kalau perkalian tadi pangkatnya kita jumlahkan, kalau pembagian pangkatnya kita kurangkan. 18 dikurangi 10 hasilnya adalah 8. T-nya ketemu 2 pangkat 8. Nah, padahal tadi ini adalah T-nya 2 pangkat P ya.
2 pangkat 2 pangkat P itu sama dengan 2 pangkat ini 8. Berarti P nya ketemu nih, P nya 8. Lah ini 8 ditambah 1 berapa? 9 ya. Oke, lanjut soal nomor 7. Nah, soal nomor 7, kalau ada bentuk akar seperti ini, kita cari akarnya yang paling di dalam akar itu yang paling kecil. Ini kan 2. Oke, berarti ini kita buat sebagai pembagi. Pembagi yang mana? Pembagi yang dalam akar. Contoh, nih, 72 kalau dibagi 2 itu berarti 36. Jangan lupa tetap dikalikan pembaginya tadi 2. Kenapa begitu? Karena ini 36 dikali 2 hasilnya adalah 72. Oke, ini bisa kita keluarkan akarnya. 36 kalau di akar itu hasilnya adalah 6. 2-nya tetap di dalam akar, atau bisa kita sebut 6 akar 2. Kemudian yang ini, yang akar 50. Akar 50 itu jadinya akar 25 kali 2, atau bisa kita tulis 5 akar 2. Terus yang ini 2 akar 32 bagi 2 itu 16 ya. Oke, jangan lupa dikalikan 2-nya, tetap ditulis. Berarti ini jadi 2 kali 16-nya kita keluarkan jadi 4 akar 2. Kita kalikan nih, 2 kali 4 8 akar 2. Oke. Kemudian kita buat garis bantu ya di sini. Oke, agar lebih mudah kita tulis EF-nya di sini. EF-nya adalah 5 akar 2. Oke. Nah, kita buat garis bantu tadi ya. Nah, di sini tadi adalah 8 akar 2 ya. 8 akar 2, padahal di sini adalah 5 akar 2. Nah, berarti kalau misalkan di sini ada O, berarti OE itu adalah HG dikurangi EF. Berapa ini? 8 akar 2 dikurangi 5 akar 2, hasilnya adalah 3 akar 2. Di sini 3 akar 2. Berarti di sini kalau ada X, dx sama dengan OE 3 akar 2. Nah, DC nya kita bisa tahu DC adalah AB dikurangi DX. AB nya 9 akar 2 dikurangi 3 akar 2 berapa? 6 akar 2. Oh, DC nya 6 akar 2. Oke, nah kita bisa menghitung ini. GF ditambah ED ditambah CB itu sama dengan HA. GF ditambah ED ditambah CB itu sama dengan HA, atau bisa kita tulis ini sama dengan 6 akar 2. Oke, sekarang kita bisa menghitung kelilingnya. Kelilingnya adalah HA ditambah GH ditambah EF ditambah DC ditambah AB ditambah GF ditambah ED ditambah CB. Oke, 6 akar 2 ditambah 8 akar 2 ditambah 5 akar 2 ditambah 6 akar 2 ditambah 9 akar 2 ditambah 6 akar 2.
ketemunya adalah 40 akar 2. Jawabannya yang A. Oke, lanjut soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini ada merah, ada putih ya. Polanya sampai 9. Nah, untuk yang merah itu pertamanya ada 2, kemudian 8, ini tetap, kemudian di sini 10. Oke, berarti ini tetap ya. Oh, ini 18, mohon maaf. 18. Oke, kemudian kita lihat polanya. Di sini itu ditambah 6. Ini tetap, kemudian di sini ditambah 10. Nah, berarti ini plus 6 plus 10. Berarti ini plus 4 ya. Oke, ini plus 4, berarti ini plus 14. 18 ditambah 14 itu hasilnya adalah 32. Oke, ini tetap ya. Oke, kemudian ini plus 4 lagi, itu plus 18. Berarti ini plus 18 ketemunya 50. Oke, kemudian yang putih. Yang putih itu awalnya 4, pola kedua tetap. Kemudian di sini jadi 12. Oke, berarti di sini tetap. Oke, ini kita lihat polanya, ini plus 8. Nah, karena di sini itu ini ya ditambah 4 ya, berarti di sini juga sama. Ini plus 8 terus ditambah 4, berarti nanti jadi plus 12. Berarti ini jadi plus 12. Hasilnya adalah 24 ya. Ini tetap. Kemudian ini plus 4 lagi, berarti plus 16. Ini plus 16 jadi 40. Oke, berarti ini tetap ya. Kemudian plus 4 lagi, berarti sini plus 20. Oke, berarti ini plus 20 jadi 60. Banyak persegi panjang jenis B. Jenis B itu yang merah. Itu adalah 50 ya, di sini pola ke-8 ya. Di sini 32, berarti salah. Pernyataan 1 salah, otomatis pernyataan 2 betul. Kita cek 3 atau 4. Nah, kita cek yang keempat ya, selisih persegi panjang jenis A dan B pola ke-9. Pola 9 ini 60 dikurangi 50. Selisih 60 dikurangi 50, hasilnya adalah 10. Betul ya? Jawabannya yang D. Oke, lanjut soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini pakai barisan aritmatika ya, dimana A-nya itu adalah ini 30. Kemudian bedanya adalah selisih nih, selisih tumpukannya. Ini 40 dikurangi 30. 40 dikurangi 30 hasilnya adalah 10. Oke, berarti ini 10. Bedanya adalah 10. Kemudian N-nya adalah ini 20. Rumus aritmatika UN A plus N-1 kali B. Oke, berarti U ke 20, A-nya 30, N-nya 20 kurangi 1 dikali bedanya adalah 10. 30 ditambah 19 kali 10. 30 ditambah 190. Hasilnya 220 yang B. Oke, lanjut soal terakhir untuk part ini. Nah, ini P-nya kan di sini. Kita buat segitiga. Nah, kita tinggal mengisi titik-titik yang di dalam segitiga. Ini kita isi di sini. 9 ditambah
36 itu 45. Kemudian 45 ditambah 120 165. 120 ditambah 210 330. Berarti P nya adalah 165 ditambah 330. Ini kita tambahkan, hasilnya adalah 495. Jawabannya yang C. Oke, sekian untuk pembahasan part 1. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.